hampir banget sebetulnya gue sama istri tuh tertarik ya untuk ikut. Dimana enggak, kita cuman store 5 juta dan kita bisa dapetin 750.000 sebulan. Dan kalau kita tambahkan modal kita, pokoknya ngikut lah fixed rate nya. Jadi misalkan kita tambahin 6 juta gitu ya, pokoknya 1% dari 6 juta nanti yang akan kita dapatkan per bulan, setelah dikurangi dengan biaya maintenance. Hitungannya walaupun dikurangin biaya maintenance masih cukup untung lah ya sobat. Karena kalau kita perhatikan di sini deposito saja menurut website pusat data ini, lihat untuk per tahunnya itu hanya antara 5%, 3% gitu kan, nggak ada yang capai 6%, 7%. Ini nih kurang lebih lah, saya bandingannya dengan ini ya. Saya kurang tahu kalau misalkan website ini menyediakan data yang benar atau tidak, cuman rata-rata yang mungkin segini. Saya juga dulu soalnya pernah deposito, itu ada di salah satu bank nasional ya, kurang lebih segitu. Dan itu juga yang kita dapatkan bunganya dihitung per tahun. Jadi kalau nggak salah itu bunga yang saya dapatkan 7,5% lah ya dari yang saya tabung, dari yang saya depositokan. Dan itu pun sebenarnya dibagi, kita dapat bunganya, keuntungan bunganya itu per bulan, namun dihitung dari setahun, bunga setahun itu. Jadi misalkan bunga setahun kita dapatkan misalkan ya 7,5%. Nah, per bulannya itu 7,5% dibagi 12 dulu, dapat berapa persennya, baru dikalikan dengan nilai investasi saya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya agak salah, ada salah di situ, tolong koreksi. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak benar-benar si bank itu misalkan mereka menawarkan bunga 7,5%, itu nggak mungkin per bulan itu sobat, karena terlalu beresiko juga kan. Nah, kalau saya bandingkan kembali dengan ini penyedia layanan investasi juga yang udah lumayan terjamin, yaitu Coinworks. Kita lihat saja di sini di Coinworks, misalkan ini saya bandingkan dengan Coinworks, juga saya ambil dengan Coinworks karena ada teman saya yang berinvestasi di sini dan menurut beliau ini cukup aman. Beliau ini mengambil kayaknya yang A ya. Jadi dia dari dana yang dia storekan itu dia mengambil keuntungan persentase bunga efektif tahunan sekitar 12%, berarti sebulannya 1% ya. Di situ ada perlindungan dana proteksi 100%. Berarti kalau ibaratkan ketika kita investasi di Coinworks dengan mengambil paket A ini dan dapat bunga 12%, itu perlindungan dana proteksinya 100%. Bisa dibilang kita nggak akan kehilangan duit kita sama sekali. Nah, di sini ada yang paling parahnya, si Coinworks juga ada memperingatkan ini, keuntungannya semakin besar 38%, tapi sama sekali nggak ngejamin apa duit kita balik. Nah, yang teman istri saya tawarkan itu kan keren ya. Gimana saya waktu itu nggak tertarik gitu kan. Store sekian dapat persentase fix 1%. Kalau kita nyetor 1 miliar itu 1%-nya udah berapa kan, dan itu fix sebulan, nggak ada risiko. Oke, nah sebetulnya bukan itu yang bikin saya waktu itu nggak jadi ikut, karena salah satu dan lain hal setelah diceritakan panjang lebar bagaimana bentuk investasinya, itu banyak hal yang nggak masuk akal lah menurut saya. Saya nggak akan jabarkan di video kali ini. Nih memang sob ya, kalau emang kita ibaratkan yang investasi tadi teman istri saya tawarkan, sepertinya ada di posisi A ini untuk di Coinworks. Jadi 12% ini kan per tahun, jadi 1%-nya, jadi kalau dibagi 12 tahun 12 bulan ya wajar 1% per bulan dan tanpa ada risiko. Jadi sebetulnya masih masuk ya ke sini untuk yang tadi investasi teman istri saya tawarkan. Tapi satu dan lain hal sebetulnya bukan itu sih. Seperti tadi saya bilang di awal, ada banyak hal sebetulnya yang sangat janggal menurut saya, karena terlalu tertutup juga informasi yang saya dapatkan dari teman saya, makanya saya memutuskan untuk tidak mengikutinya. Kurang lebih seperti itulah apa yang membuat saya tertarik di investasi kripto. Akhirnya saya mulai cari-cari lagi. Terus juga banyak yang bilang, wah, investasi kripto udah nggak menguntungkan. Emang kalau kita perhatikan kembali, rata-rata mungkin teman-teman yang ikut itu berdasarkan video dari YouTube, juga CNN membahasnya 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu berarti sekitar 2020, kurang berarti 2017. Dan mungkin ada di area ini ya, mungkin area ini mereka menguntungkan karena harganya dalam posisi bullish panjang nih kan teman-teman. Dari Mei Juli naik dari berapa ini, dari 1900, satu koinnya $1.900 naik sampai
Gila, berapa persen itu teman-teman naiknya. Nah mungkin setelah itu banyak yang bilang nggak menguntungkan lagi, ada yang bilang rugi lah apa sekian persen, karena setelah titik puncaknya ini di akhir Desember 2017 masuk ke posisi bearish panjang banget, set masuk sampai sini dia. Nah sekarang kita berada di posisi 11.363 dolar. Dan apa yang udah saya jalani selama beberapa hari ini dengan satu kartu grafis sebetulnya cukup menguntungkan lah, walaupun hitungannya agak nggak enakin ya. Nanti kita akan bahas masalah itu di video selanjutnya. Oke lah, jadi gimana ya, keren ya perjalanan si Bitcoin dan keluarganya ini, cukup amazing loh untuk sebuah aset digital itu, dalam artian nggak ada sama sekali bentuk fisik yang bisa dinikmati seperti emas, perak, batu mulia atau lainnya ya, yang memang di dunia nyata pun itu memiliki banyak manfaat yang nggak hanya terbatas sebagai perhiasan atau sebagai suatu instrumen investasi. Itu kan digital ya sob, apa yang bisa dinikmati coba? Mengkilap enggak kayak emas gitu kan, tembus-tembus pandang enggak yang di center-center kayak batu mulia gitu kan. Nah rupanya yang bisa dinikmati di sini itu sebenarnya yang digadang-gadangkan adalah teknologinya sob, yaitu blockchain itu sendiri. Jadi gue sendiri kan emang latar belakangnya ada di, ya bisa dibilang berlatar belakang di bidang teknologi lah ya. Tukang ketik kalau dibilang orang itu. Kalau misalkan uh, jurnalis itu kulit tinta, ini kita kulit keyboard sob. Jadi kalau istilahnya sekarang mungkin banyak didengar oleh teman-teman semua itu startup lah. Sebuah startup itu kan tukang ganggu teknologi yang ada sekarang yang dirasa udah nyaman itu diganggu sama startup. Oh gue gak nyaman nih sama teknologi yang ini, gue punya sesuatu yang lebih baik. Nah kadang-kadang orang itu sulit untuk menerima hal yang sebetulnya lebih baik, daripada apa yang secara konvensional udah berjalan yang ada itu sulit. Blockchain itu kan mendisrupt teknologi uang fiat ya, yang yang udah berjalan cukup lama didisrupt oleh blockchain nih loh. Gue menawarkan teknologi yang dinamakan blockchain yang dirasa siap untuk menggantikan uang fiat yang ada sekarang. Perlahan tapi pasti sob, gue yakin sih kedepannya blockchain ini bakal banyak diterapkan ya. Maupun nggak terbatas hanya Bitcoin dan Ethereum atau apapun yang sudah mungkin lebih dahulu terkenal, sekarang ini nggak akan terbatas di situ, tapi blockchainnya ini yang akan selalu digadang-gadang. Bisa kita perhatikan saja sudah mulai ada exchanger Indodax di Indonesia, ataupun kemarin ada satu lagi apa saya lupa itu menurut saya udah titik bagus ya, secercah cahaya di dalam kegelapan mungkin, untuk para pro miner yang sudah ada di Indonesia terutama ya. Itu kayak di gurun itu disiram pakai es cendol sob. Sebel sih, orang disiram bukannya disuguhkan kan gitu. Tapi yang menyegarkan lah. Saya juga itu yang menjadi salah satu indikator buat saya untuk nggak, ya menurut saya nggak akan ketinggalan lah kalau untuk memulai bisnis crypto miner ini di akhir tahun 2020 ini, karena udah ada Indodax saja udah menyegarkan, apalagi diberitakan juga ada salah satu lagi pemain seperti Indodax. Nah itu udah mulai gelagat baik sob. Nah kembali ke chart di sini sob, ini kan seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal sedikit ya. Mulai dari sini kan naik sob ya, bullish panjang gitu kan, sampai ada di posisi hampir 20.000 nih, 19.753.000 dolar per satu bitcoinnya. Nah yang saya harapkan tentu saja ketika saya memulai menjalankan profesi sebagai crypto miner ini, puncak harga bitcoin yang selangit itu emang saya harapkan untuk tercapai lagi ya sob, atau mungkin malah bisa sampai di atas itu. Karena beberapa waktu belakangan ini ketika saya browsing lah di YouTube, itu banyak yang berspekulasi dan banyak yang yakin juga harga Bitcoin akan menembus resisten
yang terjadi pada akhir tahun 2017 ini sob. Bahkan ada yang berspekulasi sampai 100.000, tapi saya nggak yakin banget sih ya. Sebenarnya di rentang harga 11.000 pun ini bayaran yang saya terima sejauh ini kan saya masih menggunakan NiceHash ya. Bayaran yang saya terima dari NiceHash itu menurut saya cukup acceptable lah, cukup bisa diterima, dan masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan setelah dikurangi dengan biaya listrik. Tapi apa iya harga Bitcoin bisa menembus level resistan terakhir yang diciptakan pada akhir tahun 2017 ini? Kalau nggak mampu gimana nanti? Apa malah makin turun ke supportnya yang ada di 3.600 ini, atau malah bisa lebih bawah lagi? Itulah sebetulnya karena cryptocurrency ini juga ya namanya mainan aset ya. Seperti misalkan teman-teman mungkin pernah main di trading forex, mainin XAUUSD ya, mainin harga aset emas atau mungkin peraknya. Itu kan naik turunnya pasti ada lah. Mungkin bisa juga kayak gitu, bisa kita samakan juga di situ. Bukan hal yang mustahil juga, malahan daripada dia akan naik menyentuh level ke 19.000, bukan tidak mungkin kalau dia malah nanti akan turun sob, bisa juga kesini lagi. Karena itu untuk memulai, mungkin teman-teman yang akan memulai, nggak ada salahnya untuk menyiapkan strategi yang cukup matang untuk menghadapi naik turunnya fluktuasi yang cukup volatile, fluktuasi yang cukup volatile pada pasar cryptocurrency ini.